Bedanya adalah gini, bahwa di pertandingan sebelumnya saat itu kita bisa melihat bahwa para pemain dari Jakarta Pertamina Enduro itu seperti lesu darah, seperti tidak bisa untuk keluar dari tekanan yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Popsi Football One, tapi semuanya bertolak belakang atau berubah 180 derajat di pertandingan final kemarin. Karena apa? Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, akhirnya Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga 2025 setelah berhasil mengalahkan Jakarta Popsi Football One dengan sangat gampang, dengan sangat mudah, dan skornya sama-sama kita ketahui bahwa Junaida Santi dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 3-0. Pertandingan yang bisa disebut anti klimaks atau di luar prediksi. Karena apa? Tentu saja para volley-mania, para fans volley Indonesia sangat mengharapkan pertandingan berjalan dengan sangat sengit, pertandingan berjalan dengan sangat seru, tapi ternyata fakta di lapangan, para pemain dari Jakarta Popsi Football One seperti Yola Yuliana, kemudian Madison Kingdon, dan juga Jessica Brusik gagal untuk membendung kekuatan dari Jakarta Pertamina Enduro. Hasil ini atau kemenangan ini juga bisa disebut sebagai obat kekecewaan bagi Jakarta Pertamina Enduro. Karena apa? Di pertandingan sebelumnya, di Final Four Proliga 2025 pada pertandingan terakhir, saat itu Tisha Amalia dan kawan-kawan dikalahkan oleh Jakarta Popsi Football One juga dengan skor 3-0. Bedanya adalah gini, bahwa di pertandingan sebelumnya saat itu kita bisa melihat bahwa para pemain dari Jakarta Pertamina Enduro itu seperti lesu darah, seperti tidak bisa untuk keluar dari tekanan yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Popsi Football One, tapi semuanya bertolak belakang atau berubah 180 derajat di pertandingan final kemarin. Karena apa? Sekali lagi ada perbedaan yang sangat mencolok dari gaya bermain, dari determinasi, dari semangat juang atau fighting spirit yang ditunjukkan oleh Tisha Amalia dan kawan-kawan. Bahkan kita bisa juga menyebut bahwa permainan dari Jakarta Pertamina Enduro ketika menghadapi Jakarta Popsi Football One di final Proliga 2025 kemarin bisa disebut sebagai nyaris tanpa celah, atau ya sebut saja sangat sempurna. Karena apa? Nyaris tidak ada kesalahan-kesalahan yang membuat para pemain dari Jakarta Pertamina Enduro itu mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Jakarta Popsi Football One. Karena apa? Sekali lagi memang daya juang yang ditunjukkan oleh Tisha Amalia dan kawan-kawan ini memang keren banget. Selain itu juga strategi yang diterapkan oleh pelatih Jakarta Pertamina Enduro yaitu Coach Balen ini juga luar biasa. Kita bisa sebut bahwa Coach Balen ini masterclass karena dirinya langsung memberikan gelar juara di tahun pertamanya menjadi pelatih Jakarta Pertamina Enduro. Para pemain dari Jakarta Pertamina Enduro sekali lagi memiliki kombinasi yang sangat oke di tengah lapangan. Salah satunya adalah Tisha Amalia yang ditunjuk menjadi Kapten Pertamina Enduro di Proliga 2025. Penampilannya sangat oke, sangat istimewa, sehingga dirinya itu dinobatkan atau ditahbiskan sebagai best setter di Proliga 2025 ini. Kita juga tentu saja tidak boleh melupakan peran yang ditunjukkan oleh Jordan Thompson yang menjadi motor point, menjadi nyawa dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Jakarta Pertamina Enduro, sehingga pemain timnas Amerika Serikat itu akhirnya dinobatkan sebagai best opposite hitter terbaik di Proliga tahun ini. Tidak hanya itu, kita juga harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Putri Lestari yang tampil sangat gacor dan dirinya itu dinobatkan oleh PBVSI menjadi Best Middle Blocker di Proliga tahun 2025. Selain Tisha Amalia, kemudian Jordan Thompson dan juga Putri Lestari, tentu saja kita juga harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Junaida Santi. Karena apa? Keren banget Junaida Santi. Kemarin tampil sangat istimewa dan kemarin itu merupakan puncak dari penampilan istimewa yang ditunjukkan oleh Junaida Santi sepanjang Proliga 2025, sehingga dirinya itu dinobatkan atau ditahbiskan menjadi MVP atau pemain terbaik Proliga 2025. Perlu digarisbawahi bahwa prestasi individu yang didapatkan oleh Junaida Santi ini menempatkan dirinya
sebagai MVP termuda sepanjang sejarah penyelenggaraan Proliga dari dulu sampai saat ini. Tapi juga pemain lainnya itu juga kita harus berikan apresiasi. Salah satunya adalah Eris yang tampil sangat oke sebagai libero, tapi sayangnya memang Eris itu tidak mendapatkan gelar individu sebagai best libero atau libero terbaik karena apa? PBVSI atau Proliga ternyata memberikan gelar best libero itu kepada Zahwa Aliyah yang merupakan libero dari Jakarta Pop Sivo Polwan. Bagi Jakarta Pertamina Enduro sendiri, penampilan kemarin yang sangat luar biasa, yang sangat bertolak belakang, yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan penampilan sebelumnya ketika menghadapi Jakarta Pop Sivo Polwan, membuat mereka akhirnya mengakhiri dahaga gelar karena apa? Ini merupakan gelar ketiga bagi Jakarta Pertamina Enduro sepanjang sejarah mereka mengikuti Proliga. Jadi sebelumnya Jakarta Pertamina Enduro itu sudah menjadi juara pada tahun 2014 dan tahun 2018. Itu artinya Tisy Amalia dan kawan-kawan harus menunggu selama 7 tahun untuk kembali naik ke podium juara Proliga. Selain itu juga sebenarnya Jakarta Pertamina Enduro itu sudah 4 kali menjadi runner-up dan terakhir kali mereka itu menjadi runner-up pada tahun 2023. Tapi sayangnya saat itu mereka dikalahkan oleh Bandung BJP Tanda Mata yang akhirnya menjadi juara. Di sisi lain, untuk Jakarta Pop Sivo Polwan sendiri, sekali lagi penampilan di final ini merupakan anti klimaks karena apa? Jakarta Pop Sivo Polwan itu kan tampil sangat istimewa sepanjang musim reguler dan mereka menjadi juara, tapi ternyata ada perubahan yang sangat signifikan ketika dua pemain asingnya yaitu Neriman Ozoi dan Bethania de la Cruz atau Betty itu akhirnya keluar sehingga mereka digantikan oleh Madison Kingdom dan juga Jessica Mrusik. Tapi ternyata kehadiran Jessica Mrusik dan juga Madison Kingdom itu tidak bisa untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Neriman Ozoi dan juga oleh Bethania de la Cruz, dan banyak volley-mania yang menganggap bahwa kualitas atau level permainan dari Neriman Ozoi dan juga Bethania de la Cruz itu memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jessica Mrusik dan juga dengan Madison Kingdom. Selain itu di pertandingan kemarin kalau kita melihat bahwa memang Jessica Mrusik dan juga Madison Kingdom ini memiliki masalah tersendiri di tengah lapangan sepanjang pertandingan berlangsung. Salah satunya tentu saja Jessica Mrusik yang sebenarnya dari sisi attack itu memang cukup baik. Beberapa kali serangan-serangan atau attack atau hit yang dilancarkan oleh pemain Amerika Serikat itu bisa berbuah poin. Tapi sayangnya sekali lagi dirinya ini memiliki masalah sendiri, dan masalah atau problem untuk Jessica Mrusik itu adalah dari sisi receive. Karena apa? Ya kemarin kita sama-sama melihat bahwa receive yang dilakukan oleh Jessica Mrusik itu memang beberapa kali tidak maksimal, sehingga ketika receive itu tidak berjalan optimal, tentu akan sangat merepotkan bagi setter dari Jakarta Pop Sivo Polwan untuk mengolah bola. Sementara itu untuk Madison Kingdom ini juga memiliki masalah tersendiri karena apa? Berbeda dengan Jessica Mrusik, kemarin kalau kita melihat pertandingannya itu adalah Madison Kingdom ini dari sisi defense ini cukup baik, dan dirinya itu beberapa kali melakukan cover untuk bola dengan ya oke lah. Tapi ternyata attack yang dilakukan oleh Madison Kingdom ini juga ya sangat bermasalah, dan beberapa kali ketika dirinya mendapatkan kesempatan justru beberapa kali melakukan error atau attack error yang tentu saja itu sangat merugikan bagi Jakarta Pop Sivo Polwan ketika mereka menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Belum lagi kalau kita bicara tentang pemain-pemain lokal yang kemarin juga mengalami kebuntuan dari sisi Jakarta Pop Sivo Polwan. Kita ambil contoh seperti Yola Yuliana, kemudian Sheila Bernardita, kemudian juga pemain lainnya yang memang akhirnya kebuntuan itu tidak bisa dipecahkan, sehingga ya sekali lagi Jakarta Pertamina Enduro bisa untuk memetik kemenangan dengan mudah dengan skor 3-0 ketika mereka menghadapi Jakarta Pop Sivo Polwan di final Proliga tahun 2025 ini. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana final Proliga 2025 kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar Proliga tahun depan berjalan lebih baik lagi. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar tidak hanya juara SEA Games, tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.